Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Kotlin Object Oriented Programming. Jadi kali ini kita sudah memasuki episode ke-17 dan kita akan membahas tentang yang namanya polymorphism. Jadi polymorphism ini apa sih? Jadi dia adalah salah satu pilar OOP. Teman-teman sebelumnya udah pelajari encapsulation, teman-teman udah pelajarin inheritance dan abstraction. Nah ini ketinggalan saya. Jadi pilar OOP yang terakhir adalah polymorphism. Sebenarnya teman-teman sudah belajar ini secara tidak langsung. Nah jadi polymorphism ini apa sih? Dia itu merupakan kemampuan melakukan single action dengan cara yang berbeda gitu. Jadi dia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tapi dengan cara yang berbeda. Nah ini ada istilah lain. In other words, polymorphism allows you to define one interface and have multiple implementation. Jadi polymorphism membolehkan kita untuk membuat atau mendefine satu interface, tapi nanti implementasinya bisa banyak gitu. Nah di sini ada dua kata, yaitu poly yang artinya banyak, morph artinya bentuk. Jadi polymorphism ini artinya bentuk banyak atau banyak bentuk. Nah contohnya seperti ini. Misalnya ada 3 hewan gitu ya, dan mereka semua disuruh berbicara atau kita menjalankan function speak gitu ya. Nah, ketiga dari binatang ini sama-sama berbicara, tapi implementasinya berbeda ya. Yang kucing dia meow, yang anjing dia woof, yang bebek dia quack. Mungkin seperti itu sederhananya. Nah, polymorphism ini ada dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah compile time polymorphism. Yang kedua adalah runtime polymorphism. Nah, compile time polymorphism ini dikenal juga sebagai static polymorphism gitu ya. Nah, compile time polymorphism ini bisa dilakukan dengan overloading ya. Teman-teman sudah belajar sebelumnya. Jadi kita bisa melakukannya dengan overloading method atau operator. Kemudian, kalau operator nggak bisa kayaknya overloading. Kemudian kalau runtime polymorphism, dia dikenal juga sebagai dynamic method dispatch atau dynamic binding. Nah, runtime polymorphism ini bisa dicapai dengan cara overriding. Nah, mungkin agak bingung karena kita belum tahu implementasinya seperti apa, kenapa dia compile time, kenapa dia runtime. Nah, di sini saya punya contoh. Yang pertama adalah runtime polymorphism, alias kita menggunakan overriding gitu ya. Nah, kenapa dia disebut runtime polymorphism gitu ya? Misalkan kita membuat implementasi animal dari kelas dari kelas anaknya gitu. Jadi animal ini dia akan diisi dengan instance dari kelas anaknya. Jadi contohnya dog. Nah, animal ini kan dia punya speak gitu ya. Nah, ketika kita memanggil animal.speak, saat compile, animal ini nggak akan tahu gitu, dia akan manggil yang mana. Apakah speak punya dirinya sendiri, atau speak punya dog, atau speak punya meow. Kita akan baru tahu speak ini yang mana ketika runtime gitu kan. Ketika runtime nanti dia, ternyata yang dog gitu ya. Ini kenapa ini adalah alasan kenapa disebut sebagai runtime polymorphism gitu. Ya biasanya menggunakan overriding. Yang kedua adalah compile time polymorphism, yaitu dengan cara overloading gitu. Nah, di sini kenapa dia compile time? Nah, di sini saya sudah buat contoh Saya punya 3 buah function yang punya parameter yang berbeda. Yang pertama dia ada name doang, kemudian ada first name dan last name, yang terakhir ada first name, middle name, last name gitu. Nah, di sini kita mencoba membuat instance dari employee, kemudian saya panggil satu-satu fungsinya, set name Usop, set name Ronozoro, set name Monkey D. Luffy. Nah ini kan ketika kita menuliskan sintaks set name dengan parameter yang cuma satu, kita tahu kita bakal manggil function yang ini gitu,
yang parameternya cuma satu. Kalau kita manggil function yang dua, saat compile time, dia tahu bahwa dia bakal manggil set name yang parameternya ada dua gitu. Sementara yang terakhir, yang parameternya ada tiga, dia bakal tahu apa ya, set name yang bakal dipanggil adalah yang parameternya tiga. Ini terjadi ketika compile gitu. Sementara kalau yang overriding dia terjadi ketika runtime, karena dia nggak tahu gitu ketika compile function speak mana yang bakal dikerjakan, apakah yang animalnya atau yang kelas anaknya gitu kan. Kenapa itu runtime, kenapa dia compile time. Nah mungkin contohnya sudah dijelaskan di video tentang overriding dan overloading. Jadi di sini saya cuma ingin menjelaskan konsep dari polymorphism ini. So, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.